Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau menyatakan kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami di dalam Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur Engkau terus menyatakan kebenaran demi kebenaran firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini pun Engkau akan menyatakannya kepada kami. Biarlah kami dengan rendah hati mau membuka hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mau belajar merenungkannya dan melakukannya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus atas kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Tolong kami ya Bapa, kami berserah kepadamu demi nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang pergi dengan selingkuhannya. Dia meninggalkan suaminya demi pria selingkuhannya. Dia sangat mencintai selingkuhannya ini, tapi dia juga tidak rela untuk berpisah dari suaminya. Satu ketika wanita ini merasakan ketidaktenangan, ketidakbahagiaan dalam dirinya. Dia sadar bersama dengan selingkuhannya ternyata bisa mendatangkan ketidaktenangan dan ketidakbahagiaan. Akhirnya dia memutuskan untuk datang kepada suaminya. Waktu dia datang kepada suaminya, dia membawa pria selingkuhannya. Dia tidak rela untuk meninggalkan pria selingkuhannya, namun berani-beraninya datang ke rumah suaminya dan datang membawa pria selingkuhannya itu juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu wanita ini mengetuk pintu rumahnya, dia sangat terkejut karena suaminya lah yang membuka pintu rumah itu. Dan dia tertunduk, malu, sambil berkata kepada suaminya, "Suamiku yang baik dan setia, apakah yang harus kulakukan supaya aku tenang dan bahagia?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan gambaran dari pria muda yang kaya ini. Di bagian Injil Lukas dikatakan bahwa pria ini adalah seorang pemimpin. Dia kaya raya, dia memiliki banyak harta. Pria ini datang kepada Tuhan untuk mempertanyakan tentang hidup kekal. Saudara, pria ini sebenarnya memiliki berhala dalam dirinya, yaitu harta kekayaannya sendiri. Dia sangat mencintai kekayaannya.
bahkan hatinya ditambatkan kepada kekayaannya. Seolah-olah kekayaannya itulah yang memberikan dia ketenangan, kepuasan, bahkan kebahagiaan. Meski dia ternyata sadar, berhalanya yaitu kekayaannya tidak bisa memberikan itu semua kepadanya. Dia sadar bahwa akan ada hidup kekal, akan ada penghakiman abadi. Dan dia menyadari bahwa harta kekayaan yang dijadikan berhala dalam hidupnya tidak bisa menghantarkannya kepada hidup kekal. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang bisa memberikan dia petunjuk bagaimana caranya untuk bisa masuk kepada hidup kekal itu. Waktu dia mendengar Yesus menuju Yerusalem, dia berjumpa dengan Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru," satu perkataan yang menghormati Yesus sebagai seorang guru. Dia menanyakan, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Pertanyaan dia ini menyoroti pada perbuatannya, caranya sendiri untuk memperoleh hidup kekal. Memang Bapak Ibu, dalam prinsip teologi Yahudi bahwa hidup kekal itu ditentukan oleh upaya manusia untuk memperolehnya. Hidup kekal itu semacam upah dari perbuatan-perbuatan baik, kemampuan-kemampuan para pengikut agama Yahudi untuk mengikuti semua aturan keagamaan, semua hukum atau perintah Tuhan. Jadi bagi mereka hidup kekal itu bisa diraih dengan perbuatan baik mereka. Ya, dalam hal ini si pria kaya ini menyadari bahwa hidup kekal tidak bisa diberikan oleh berhalanya, yaitu harta kekayaannya atau selingkuhannya itu. Dia merasakan ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, namun dia tidak bisa meninggalkan berhalanya itu. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang bisa memberi petunjuk. Dan dia merasa bahwa petunjuk itu lagi-lagi hanya berbicara kemampuan dia untuk mengikuti semua aturan, hukum agama atau perintah-perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Kerap kali kita pun dalam hidup kita memiliki berhala-berhala, bukan? Bukan hanya materi, bukan hanya harta kekayaan, uang yang kita cintai. Hati kita tambatkan kepada yang lain, bisa jadi jabatan kita, bisa jadi prestasi pencapaian kita, bisa jadi tontonan kita, bisa jadi kesenangan-kesenangan kita, bisa jadi pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Bahkan bisa jadi ide-ide atau gagasan-gagasan kita, pandangan-pandangan hidup kita, yang jika semuanya itu kita jadikan sebagai yang utama atau yang terutama dalam hidup kita, dan kita merasa itu semua bisa memberikan kita kebahagiaan, keberhargaan hidup, kepuasan, ketenangan, bahkan pengharapan, perlindungan bagi kita, melebihi Tuhan itu sendiri, maka kita sudah jatuh pada penyembahan berhala. Namun kita menyadari itu semua tidak bisa memberikan kita hidup kekal. Itu semua tidak bisa membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Itu semua tidak bisa menghindarkan kita dari penghakiman abadi. Itu semua tidak bisa memberikan kita kepuasan yang abadi. Kita menyadari semua berhala itu tidak bisa memberikan yang sejati, yang sempurna bagi kita. Tetapi kita tidak rela meninggalkannya. Kita tetap saja mempertahankannya, menikmatinya. Bahkan menaruh hati kita untuk jatuh cinta terus kepadanya. Tapi sisi lain, kita datang kepada Tuhan. Kita tahu ada Tuhan yang bisa memberikan kita petunjuk tentang hidup kekal, tentang keselamatan, tentang kebahagiaan abadi, tentang bagaimana kita bisa bebas dari penghakiman abadi. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan petunjuk itu. Dan kita datang kepada Tuhan dengan membawa berhala kita itu. Sama halnya dengan pemuda kaya tadi. Dia datang kepada Tuhan, namun hatinya masih mencintai berhalanya. Dia datang kepada Tuhan dengan membawa selingkuhan rohaninya, yaitu kecintaannya pada harta kekayaan.
Tuhan kita itu begitu luar biasa baiknya. Dia tahu apa yang ada di dalam hati pemuda itu. Tuhan pun tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu berhala apa saja yang kita nikmati saat ini. Yang kepadanya kita menaruh kecintaan yang sangat tinggi melebihi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak tenang, kita gelisah, kita khawatir, kita sedang mengalami kebimbangan, kebingungan. Kita sedang mengalami situasi yang tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Tuhan sangat tahu itu semua. Namun celakanya kita masih saja membiarkan berhala itu menguasai hati, pikiran atau jiwa kita, bahkan seluruh tindak tanduk kita. Kita datang kepada Tuhan menyadari bahwa kita ini tidak tenang dan tidak bahagia, dan kita mungkin takut tentang kehidupan kita ataupun hidup yang akan datang seperti apa. Kita sadar semua berhala kita itu tidak bisa membela kita di hadapan Sang Empunya kehidupan ini, yaitu Allah. Kita sadar bahwa berhala kita itu tidak akan bisa membela kita di dalam tahta penghakiman Allah itu nanti. Dan kita mulai takut. Dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hampir sama pertanyaan pemuda itu, pertanyaan itu juga yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Karena kita mulai sadar, wow, ternyata hidup bukan hanya di bumi ini, hidup juga ada di kemudian hari, yaitu hidup kekal. Dan kita sadar di sana ada tata pengadilan Allah. Dan kita mulai khawatir. Berhala kita tidak bisa memberikan kita ketenangan sejati. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Waktu kita bertanya itu kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa sebenarnya hati kita masih mencintai berhala itu. Sama seperti si pemuda kaya ini. Dia datang kepada Tuhan mempertanyakan tentang hidup kekal, tapi sebenarnya hatinya masih mencintai berhalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus tahu apa yang menjadi berhala si pemuda ini, termasuk apa yang menjadi berhala kita pada masa kini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika pemuda ini datang mempertanyakan tentang hidup kekal itu? Yesus katakan supaya pemuda ini mengikuti segala perintah Allah. Dan pemuda itu dengan beraninya bertanya kepada Tuhan, perintah yang mana? Bapak Ibu, kenapa dia berani berkata begitu atau bertanya kembali? Karena dia merasa yakin bahwa dia sudah sempurna melakukan semua perintah Tuhan, atau yang terkenal dengan 10 hukum Tuhan itu. Dan waktu Yesus mulai dengan mengatakan jangan membunuh, begitu. Kemudian jangan mencuri, jangan berzina, begitu. Hormati orang tuamu, kasihi sesamamu. Dan pria ini dengan berani juga berkata, semua itu sudah kulakukan. Dia merasa sudah sempurna melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus masuk ke bagian yang paling mendasar, yang paling inti, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yaitu tentang berhala dalam hatinya. Ada sesuatu yang mengganggu pengenalan dia akan Tuhan yang sebenarnya, yang mengganggu juga pemahaman dia tentang hidup kekal, tentang keselamatan itu, yaitu berhalanya sendiri. Kemudian Yesus katakan kepada pria ini, jikalau engkau hendak sempurna, di ayat yang ke-21 itu, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang sangat radikal. Karena apa? Karena Yesus membawa kepada akarnya, Bapak Ibu. Di awal tadi Yesus memang katakan,
Jangan membunuh, itu kaitannya dengan sesama Bapak Ibu. Dan pria itu dengan bangganya berkata, semua itu sudah kulakukan Tuhan. Begitu. Tetapi Yesus membawa dia ke bagian yang paling mendasar atau kepada akarnya. Yaitu berhalanya ini. Ternyata pria ini tidak menuhankan Tuhan, dia tidak menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidupnya. Ada berhala yang menggantikan posisi Allah di hatinya itu, di dalam jiwanya. Meskipun di permukaannya pria ini terlihat saleh. Dia begitu taat kepada perintah hukum Tuhan di permukaannya. Tetapi di dalam hatinya atau jiwanya, ternyata dia tidak mencintai Tuhan sebagai yang terutama. Bukan Allah itu sebagai penguasa satu-satunya, pemilik hidupnya satu-satunya. Ada yang lain yang disebut berhala itu, yaitu harta kekayaannya. Kenapa kita sebut bahwa harta kekayaannya sebagai berhalanya? Itu terbukti ketika Yesus mengatakan, jualah, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian datanglah dan ikutlah aku. Dikatakan di kalimat selanjutnya, pria itu pergi dengan sedih. Pergi meninggalkan Tuhan dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahannya bukan kekayaannya, tetapi hatinya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Karena itu juga pemberian dari Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan tidak alergi dengan kekayaan. Dia yang memberikan itu. Itu semua miliknya. Tetapi yang disoroti Tuhan adalah masalah hati. Hati yang mencintai harta kekayaan. Hati yang mencintai berkat Tuhan melebihi si pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Ini yang menjadi permasalahan dalam diri pemuda itu. Dan inilah berhalanya, yaitu harta kekayaannya. Dan kepada harta kekayaannya itulah dia menaruh hatinya sepenuh-penuhnya. Tidak heran ketika Yesus memerintahkan dia untuk pergi dan menjual hartanya, dia sedih dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ilustrasi atau cerita di awal. Bagaimana seorang wanita yang datang kepada suaminya dengan membawa selingkuhannya. Anda bisa bayangkan seorang wanita membawa selingkuhannya di hadapan suaminya. Waktu dia bertanya kepada suaminya, suamiku yang baik dan setia, apakah yang harus kulakukan supaya aku tenang dan bahagia? Suaminya yang tenang dan bijak berkata begini. Suaminya tidak marah-marah Bapak Ibu. Suaminya tidak tunjuk-tunjuk istrinya atau tidak segera ribut dengan selingkuhan istrinya. Tapi dia dengan tenang dan bijak berkata, usirlah pria yang ada di belakangmu dan kenakan kembali cincin pernikahan kita di jari manismu. Karena ternyata wanita itu melepaskan cincin pernikahan. Suaminya melihat dan berkata, kenakan kembali cincin pernikahan kita di jari manismu. Kemudian masuklah ke rumah kita. Engkau akan mengerti apa arti tenang dan bahagia. Saudara, ini adalah gambaran di mana Yesus sedang berkata kepada pemuda kaya itu. Waktu dikatakan jualah dan bagikanlah, dengan secara tidak langsung Yesus ingin mengatakan kepada pria itu, buanglah, singkirkanlah berhalamu itu dari dalam hatimu. Kemudian datanglah, ikutilah aku.
Saudara, inilah hidup kekal. Membuang berhala yang menghalangi hubungan dengan Allah, yang merusak hubungan dengan sesama. Membuang berhala itu dan datang di hadapan Tuhan dan selalu mengikutnya. Kata datang dan ikutlah bersifat aktif. Artinya terus menerus datang dan mengikuti Tuhan. Menggantikan berhala itu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan penguasa, Raja satu-satunya di dalam hatinya. Yang akan menguasai seluruh hidupnya. Yang akan mengubahkan hidupnya. Hingga akhirnya dia akan berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sedikit kita membandingkan dengan Zakheus. Bagaimana seorang Zakheus ketika dulu pun dia memberhalakan harta kekayaan, jabatannya dengan menghalalkan segala cara. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam hidupnya, apa yang terjadi? Perubahan. Dari dalam hati, dari dalam dasar hidupnya, Yesus sekarang menjadi Tuhan. Bukan lagi harta kekayaan, bukan lagi jabatan, tetapi Kristus. Dan buah dari pertobatan atau perubahannya terlihat di mana dia membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Terjadi perubahan yang radikal karena Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Bukan lagi harta. Bukan berarti dia tidak perlu uang, dia tidak perlu rumah, dia tidak perlu harta. Bukan Bapak Ibu. Tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak meletakkan hatinya sepenuh-penuhnya pada harta itu. Melainkan sekarang bergeser. Dia meletakkan hatinya untuk dikuasai oleh Tuhan. Sehingga dia bijak dan berhikmat di dalam mengelola harta kekayaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun rindu si pemuda kaya ini mengalami hal yang sama dengan Zakheus tentunya bukan. Dia pun rindu pemuda ini boleh memperoleh hidup kekal, keselamatan. Dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus. Bukan pada perbuatan baiknya. Bukan pada kemampuan dia untuk menaati semua aturan agama. Tetapi pada karya Kristus. Namun sedihnya adalah pria ini tetap memilih berhalanya dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin pertanyaannya sama, apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku memperoleh hidup kekal, supaya aku bahagia, aku tenang, supaya aku memiliki satu keyakinan bahwa aku diselamatkan dari penghakiman kekal seperti itu. Apapun bentuk pertanyaannya dan kita tanyakan itu kepada Tuhan, kita siap-siap untuk mendapatkan jawaban. Kalau Tuhan akan membawa kita kepada akarnya. Apa yang terjadi di hati kita? Ada sesuatu atau seseorang yang bukan Tuhan dan itu kita jadikan berhala dalam diri kita, maka siap-siaplah kita akan diminta oleh Tuhan menyingkirkan itu, menggusur berhala-berhala dalam jiwa kita. Karena itu yang mengganggu pengenalan kita akan Tuhan, mengganggu relasi kita dengan orang lain, yang membuat kita takut, khawatir, cemas, bimbang dalam menjalani hidup ini, bahkan hidup yang akan datang. Tuhan mau katakan kepada kita saat ini juga, sama seperti yang dia katakan kepada pria kaya ini. Singkirkanlah
buanglah atau gusurlah berhalamu itu. Dan datanglah, ikutlah aku. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menjadi berhala kita? Tadi saya sudah katakan, ada begitu banyak bentuk berhala dalam hidup ini. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya uang, jabatan, prestasi, bahkan sampai ide-ide, pandangan kita, bahkan sampai pekerjaan, pelayanan, bahkan orang-orang tertentu yang kita idolakan melebihi Tuhan dalam hidup kita. Ini yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang membuat kita jadi takut menjalani hidup. Bahkan kita takut untuk menatap masa depan. Kita takut menghadapi penghakiman kekal. Karena kita sadar kita sedang mendua hati di hadapan Tuhan dengan berhala kita itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, sebenarnya kita harus bersyukur Bapak Ibu, kita masih ingat Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu alarm di hati kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita dan kita harus datang kepada Dia. Tatkala kita datang kepada Dia, siap-siaplah untuk menerima satu jawaban dari Tuhan, dan selalu jawaban itu menjurus kepada akar kekedalaman hati kita, yaitu berhala kita. Karena ini semua yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan sesama, dan yang memberikan kita rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihan menghadapi kehidupan ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu sangat baik. Dia begitu lembut waktu Dia memberikan pernyataan tentang jual, bagikan, datang dan ikutlah aku kepada pemuda itu. Dengan lembut Dia katakan itu. Dia mengasihi pemuda itu. Saya pun percaya melalui firman ini Tuhan pun dengan lembut ingin menyapa kita. Bagi kita yang sedang gelisah dalam hidup ini, yang sedang bertanya-tanya tentang hidup kita, bahkan hidup yang akan datang, bagaimana kita di masa yang akan datang. Mungkin kita sedang bertanya itu, mungkin kita juga sedang merasakan ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, ketidaksempurnaan. Ada begitu banyak kekecewaan. Tuhan tahu penyebabnya itu semua bisa jadi karena berhala-berhala kita yang tetap kita nikmati. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau katakan, buang itu. Ini yang mengganggu hubungan kita dengannya. Geser itu semua. Singkirkan. Dan biarkan Tuhan sekarang yang bertahta di dalam jiwa raga kita, hati dan pikiran kita, seluruh tindak tanduk kita. Maka kita akan mengerti bahwa hidup kekal itu ternyata tidak ditentukan oleh perbuatan kita, melainkan perbuatan Tuhan yang penuh kasih karunia bagi kita orang-orang yang berdosa, namun di tangannya sanggup untuk diubahkan. Kita akan mengerti bahwa hidup kekal itu bicara tentang penghormatan kita, penyembahan kita, pengagungan dan pemuliaan kita kepada Tuhan Allah kita. Hidup kekal itu bukan hanya sekedar berbicara kita nyaman, senang selama-lamanya, tanpa penderitaan, tanpa penyiksaan, tanpa api neraka. Seperti definisi hidup kekal di dalam diri pemuda ini, Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya ketika kita menyerahkan hati kita kepada Kristus dan menjadikan Dia Tuhan yang merajai hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Anda akan mengerti hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar bicara kita nyaman selama-lamanya, tapi hidup kekal itu berbicara relasi kita, penghormatan kita, pengenalan kita, penyembahan kita, pemuliaan kita kepada Allah yang memberikan kita kasih karunia-Nya yang melimpah melalui Kristus Yesus anaknya yang mati dan bangkit bagi kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Bagi kita yang sedang bertanya, bagaimana aku bisa memperoleh hidup kekal? Bagi kita yang bertanya, bagaimana supaya aku bisa tenang dan bahagia? Bagi kita yang bertanya, bagaimana supaya aku bisa mengatasi rasa takut, kekhawatiran, kecemasan hidupku ini? Anda sangat tepat datang kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menyatakan kepada kita, permasalahannya terletak dalam hati kita yang sangat mencintai berhala-berhala kita. Tetapi dia tidak hanya menunjukkan permasalahannya, tapi dia akan menuntun kita untuk mencapai penyelesaiannya, yaitu datanglah kepadanya, ikutlah dia. Setiap hari, sangkalilah berhala-berhala kita. Matikanlah semua keinginan daging yang ingin menjadikan berhala-berhala itu sebagai yang terutama dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Bagi mereka yang mengikut dia, maka harus siap untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia setiap hari. Itulah kebahagiaan kita. Disitulah kita akan mengerti arti dari hidup kekal, arti kebahagiaan, arti ketenangan, dan bagaimana bisa menyelesaikan setiap persoalan termasuk kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita. Sangat tepat jika Anda dan saya datang kepada pribadi ini, Yesus Kristus. Jika Dia yang kita jadikan Tuhan Juru Selamat, Raja satu-satunya dalam hidup kita, maka Anda dan saya memperoleh hidup kekal. Anda dan saya tidak perlu untuk berlelah-lelah, bekerja keras supaya mendapatkan hidup kekal itu. Karena tidak akan mungkin dengan usaha keras kita memperoleh hidup kekal itu. Tidak akan mungkin dengan usaha keras kita bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan sejati, bahkan menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Hanya di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya cara perbuatan Allah yang ajaib, maka kita memperoleh hidup kekal, kebahagiaan, ketenangan, bahkan kesempurnaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang memberikan kami kebenaran firman-Mu ini. Bahkan yang mengingatkan kami bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang bisa memberikan kami hidup kekal, kebahagiaan, ketenangan, kesempurnaan hidup, bahkan yang sanggup menolong kami untuk mengatasi setiap rasa takut, khawatir, cemas di dalam kehidupan saat ini maupun ketakutan akan hidup yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam Kristus kami ditunjukkan apa yang menjadi permasalahan hidup kami, yaitu berhala-berhala yang ada di hati kami, yang selama ini kami biarkan menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur, bukan hanya permasalahannya yang ditunjukkan, tapi Tuhan menyingkapkan penyelesaiannya, yaitu dengan terus datang dan mengikut-Mu Yesus. Menjadikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, menggantikan berhala-berhala itu yang menguasai hati dan pikiran kami seluruh hidup kami. Maka itulah satu-satunya penyelesaian yang sangat hebat yang Engkau berikan bagi kami, dan memberikan kami ketenangan, kebahagiaan, bahkan hidup kekal.
Karena hanya di dalam-Mu saja Yesus jawaban dari semua pertanyaan hidup ini. Terima kasih. Tolong kami semua. Bagi kami yang telah memberikan hati kami untuk dirajai oleh-Mu, kuatkan kami untuk terus mau mengikut-Mu Yesus. Dengan selalu menyangkali berhala-berhala kami, menyalipkan keinginan daging kami, dan selalu mau belajar tunduk hormat taat padamu. Bagi kami yang sedang mencari hidup kekal itu seperti apa, bagaimana bisa menuju hidup kekal itu, yang sedang bertanya-tanya bagaimana supaya tenang, bahagia, supaya bisa sempurna, supaya bisa diampuni, diselamatkan. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini Engkau menyapa mereka untuk mengingatkan bahwa hanya di dalam-Mu saja Yesus mereka akan mendapatkan jawaban itu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Inilah doa syukur permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin.